sedang melamunkan apa? Saya sedang mencoba merenungi semua lelakon yang sudah kita jalani. Kakang seperti orang kebingungan. Saya seperti mendapat cahaya yang menerangi batin saya selama ini gelap gulita. Setelah mengunjungi kuburan Empu Wanaraja di puncak Gunung Cermai. Maksud Kakang? Saya mencoba menyusuri jalan yang selama ini telah saya tempuh. Selama ini, tidak ada satupun kebaikan yang pernah saya kerjakan. Tanpa saya sadari, semua kejahatan yang telah saya lakukan dengan rasa bangga. Bibi pasti masih ingat bagaimana saya telah membunuh Empu Lingsir. Guru saya sendiri, orang yang telah memelihara kita. Wirat, hentikan! Kamu sudah kelewatan berani melawan gurumu, Wirat. Jangan ikut campur urusanku, Bibi. Biarkan Lokahita. Aku ingin tahu sampai di mana pengaruh jahat 4 pendekar itu pada anak ini. Maafkan aku, Wirat. Aku telah kelepasan menahan pukulan. Masih pantaskah saya disebut sebagai manusia dengan kelakuan seperti itu? Manusiakah namanya seorang murid yang tega membunuh gurunya sendiri? Manusiakah namanya seorang anak yang terlunta-lunta, lalu ditolong, kemudian dia bunuh penolong itu setelah anak itu menjadi perkasa? Apakah itu manusia? Wirat, setiap orang memiliki lembaran kelam di dalam hidupnya. Yang penting, apakah dia akan meneruskan kekelaman itu menjadi hitam legam atau menghapus kekelaman itu menjadi putih bersih, Wirat? Iya. Saya masih ingat nasihat Eyang Empu Lingsir. Kamu tahu tanaman apa yang tidak ada manfaatnya bagi manusia? Pohon duri. Tidak berbuah, seluruh batang dan rantingnya penuh duri yang sering mencelakakan manusia maupun binatang. Saya tahu, guru sedang mencontohkan kebaikan dan kejahatan. Tapi, baik dan jahat hanya masalah dari mana kita memandang. Pendapat itu merupakan pembenaran dari kenyataan yang tidak benar. Bagaimanapun, kebenaran dan kejahatan punya ukuran nilai yang umum. Misalnya seseorang yang mengambil barang orang lain. Secara umum, itu sebuah kejahatan. Bisa saja seseorang mencari pembenaran bahwa dia mencuri karena butuh makan. Dia tidak akan mencuri kalau dia tidak miskin. Itu yang akan kamu utarakan, bukan? Sudah lama saat seperti ini Bibi tunggu. Saat ketika hatimu terbuka untuk melihat warna lain dari kehidupan ini. Saat ketika mata hatimu menangkap adanya pilihan lain selain kekuatan dan kekerasan, Wirat. Jangan nangis. Saya tidak mau anak kita menjadi kecewa melihat ayahnya menjadi pendekar yang tidak memiliki hati nurani. Saya tidak ingin anak kita ikut-ikutan menjadi pendosa seperti ayahnya. Iya, Bibi sangat setuju.
setuju, Wirat. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, Bi. Bagaimana caranya untuk menjadi orang baik? Kenapa kita tidak menanyakannya pada Uyut Sawega? Paling tidak, Wirat bisa memulainya dengan melakukan perbuatan yang ada manfaatnya untuk orang lain. Aku berjanji. Aku berjanji tidak akan memberikan rasa malu kepadamu, anakku. Aku ingin memberikan kebanggaan kepadamu. Hei, siapa kamu? Namaku Sudawirat. Aku seorang pengembara. Jangan bohong. Kamu pasti orangnya Mahesa Tunggal yang ingin memata-matai kami. Ayo ngaku. Tangkap dia. Bibi tidak keberatan Wirat meninggalkan Bibi kalau tujuannya untuk kebaikan. Karena kebaikanmu akan mampu menyentuh hati anak kita di dalam perut. Jangan mudah membunuh dan jangan mudah menyakiti orang lain. Ajian Rangka Gunung. Kalau aku mau, kalian semua sudah kulumatkan seperti pohon itu. Maaf, siapa sebenarnya Tuhan? Tadi aku sudah bilang, tapi kuping kalian tidak mau mendengar. Aku pendekar Kelana. Namaku Sudawirat. Maaf Tuan, tadi Tuan mengeluarkan ajian Rangka Gunung. Itu bukan urusanmu. Kalau 1 bulan yang lalu kalian bikin perkara seperti ini, sudah pasti saat ini kalian sedang ditangisi anak istri kalian. Tinggal mereka yang masih setia pada Sang Prabu. Sebenarnya, siapa lagi yang mau datang, Mundu? Tenang Kanda Prabu. Tenang. Jangan tunjukkan Kanda Prabu sedang sakit. Kelihatannya mereka kekurangan makan. Sudah berapa lama Raja Tuan bertahan di tempat ini? 1 tahun.
Satunggal. Kesetiaan mereka patut dipuji. Mari, Tuan. Pangeran. Silahkan pendekar. Gusti Prabu berkenan menerima Andika. Ada apa, Temenggung? Anak buah hamba telah keliru memberi laporan. Orang yang mereka sangka telik sandi Mahesa Tunggal ternyata seorang pendekar yang sangat sakti. Hamba bawa kemari untuk berkenalan dengan Paduka. Tentu kamu tidak ingin menjual belas kasihan kepada dia, bukan? Tentu tidak, Gusti. Hamba hanya mengajak dia kemari untuk kalau bersedia membantu dan bergabung dengan kita. Maaf, Gusti Prabu. Sebenarnya hamba dalam perjalanan untuk membersihkan jiwa. Perjalanannya hanya mengikuti apa kata hati. Hamba telah melihat suasana penderitaan prajurit Gusti dan juga keadaan Gusti yang cukup menerenyuhkan. Hati kecil hamba berbisik supaya hamba memihak Gusti dan juga membela Gusti. Terima kasih kalau Sanak mau membelaku. Meski sebenarnya kami tidak ingin menjual penderitaan kami. Tapi seperti yang Kisanak lihat sendiri, seorang raja yang syah tinggal dalam gubuk seperti ini. Sementara istana dan tahta yang empuk saat ini sedang dikangkangi orang lain. Orang yang merebut negeri Gusti apakah kerabat dari Gusti Prabu sendiri? Dia orang kepercayaanku, tapi ternyata tega mengkhianatiku. Diam-diam dia mempersiapkan pembelotan untuk meruntuhkan kekuasaanku. Hingga terjadilah sejarah yang paling pahit dalam hidupku. Kurang ajar! Berani-beraninya kalian menodong rajamu sendiri. Tunggal! Mau dibawa kemana mereka? Permaisuri dan putra-putri Tuan mau diasingkan ke Pulau Sangiran. Sementara Tuan akan kami penjarakan. Kurang ajar! Bahwa masih ada orang yang setia kepada Gusti Prabu. Orang itu adalah saya sendiri, Dinda Pangeran Puru dan Temenggung Jambe. Juga satu pasukan anak buah Temenggung Jambe dan Aki Luhur.